Terkadang, orang yang paling kaya justru yang paling gak kelihatan kaya. Hai, selamat datang di Mina Bacain, tempat dimana setiap kata punya cerita dan setiap cerita punya makna. Di sini, aku bakal bacain kisah, kutipan, dan refleksi yang mungkin bisa nyentuh sisi tenang dalam dirimu. Jadi, duduk santai, hirup udara pelan-pelan, dan biarkan suaraku menemani harimu. Aku Mina, dan ini Mina Bacain. Pernah gak sih kamu lihat orang yang hidupnya sederhana, rumah sederhana, mobilnya biasa aja, tapi entah kenapa, kayaknya dia gak pernah khawatir soal uang, sementara banyak orang di luar sana tampil wah, tapi tiap akhir bulan, dompetnya udah krisis. Nah, buku The Millionaire Next Door ngajak kita buat ngelihat realitas yang sering banget kita salah paham. Kekayaan sejati itu gak selalu terlihat dari apa yang kamu pakai, tapi dari cara kamu berpikir dan mengelola uang. Bagian 1. Orang kaya sebenarnya bukan yang paling kelihatan. Penulis nemuin fakta menarik. Kebanyakan miliuner Amerika justru hidup sederhana. Mereka gak tinggal di rumah super mewah, gak gonta-ganti mobil sport, dan gak beli barang cuma buat pamer. Analoginya gini, kalau kamu lihat dua orang, satu pakai baju branded dari ujung kepala sampai kaki, dan satu lagi pakai kaos polos, tapi senyumannya tenang. Kemungkinan besar, yang tenang itulah yang dompetnya tebal. Kaya sejati bukan soal seberapa banyak kamu punya, tapi seberapa bijak kamu menjaga apa yang kamu punya. Bagian 2, mereka gak takut dibilang pelit. Orang kaya sejati sering dikira pelit, padahal mereka cuma pintar mengalokasikan uangnya. Daripada beli kopi 50.000 tiap pagi, mereka lebih milih investasi di tempat yang bisa tumbuh nilainya. Bayangin kamu punya pohon kecil, kalau tiap hari kamu petik daunnya buat gaya-gayaan, ya pohonnya gak akan tumbuh besar. Tapi kalau kamu rawat, siram, dan sabar, nanti dia jadi pohon yang berbuah, dan kamu bisa makan buahnya tanpa takut habis. Bagian 3, mereka fokus ke nilai, bukan gengsi. Generasi kita sering kejebak di FOMO lifestyle, takut ketinggalan tren, takut dibilang ketinggalan zaman. Sementara para milioner next door justru punya mindset, apakah ini benar-benar berguna buat hidupku? Atau cuma buat kelihatan keren di depan orang lain? Mereka tahu, uang itu kayak bensin mobil. Kalau kamu pakai cuma buat muter-muter tanpa arah, ya habis tanpa sampai ke tujuan. Tapi kalau kamu punya arah, entah itu rumah impian, bisnis, atau kebebasan waktu, kamu bakal isi bensin dengan bijak. Bagian 4, mereka mengajarkan anak-anak nilai uang. Satu hal yang paling keren, banyak miliuner sejati ngajarin anaknya untuk ngerti arti uang, bukan cuma nikmatin hasilnya. Contohnya, mereka kasih tugas kecil, kayak bantu pekerjaan rumah, jaga toko, atau kelola uang jajan sendiri. Karena mereka tahu, kalau dari kecil udah ngerti uang itu hasil usaha, maka nanti besar gak gampang tergoda gaya hidup konsumtif. Kayak ngajarin anak berenang, kalau dari kecil dia udah belajar berenang di air dangkal, nanti pas nyemplung ke air yang dalam, dia udah gak panik, dia udah siap. Bagian 5, kekayaan itu bukan tujuan akhir. Mereka gak ngejar uang, cuma buat punya banyak angka di rekening. Tujuan mereka adalah kebebasan, bebas dari tekanan finansial, bebas memilih hidup sesuai nilai, bukan sesuai ekspektasi orang lain. Kaya bukan berarti sombong, tapi berarti tenang. Karena saat kamu gak dikontrol oleh uang, kamu bisa fokus menikmati hidup, bukan cuma mengejarnya. Jadi, mungkin pelajaran dari orang yang biasa aja itu adalah, jangan sibuk terlihat kaya, sibuklah menjadi bijak. Karena yang tenang, seringkali sudah menang. Kalau kamu ingin belajar lebih dalam tentang mindset ini, kamu bisa cari bukunya lewat link di deskripsi. Aku jamin,
ini salah satu bacaan yang bakal ubah cara pandangmu tentang uang. Dan kalau kamu suka dengan cara aku berbagi cerita seperti ini, kamu bisa traktir aku secangkir kopi hangat lewat dompet Dana yang juga ada di deskripsi. Dari kamu mungkin kecil, tapi buatku itu besar. Biar aku bisa terus bikin konten yang bikin kamu mikir dan ngerasa hangat di waktu yang sama. Kamu mau Mina bahas apa lagi? Komen di bawah ya. Aku pamit dulu. Bye-bye.